Perkenalkan, nama saya Felicitas Romana Anda dari kelas 11D. Di sini saya akan membahas mengenai materi pada matriks. Fokus utama pada pembelajaran kali ini yaitu pengertian matriks, elemen-elemen pada matriks, serta ordo pada matriks. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai matriks. Fokus pembelajaran kita kali ini yaitu pengertian dasar matriks, elemen-elemen pada matriks, dan juga ordo atau ukuran suatu matriks. Pertama, kita dimulai dari pengertian dasar matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan juga kolom. Lalu ia ditempatkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, dan C, atau terserah teman-teman asalkan menggunakan huruf kapital. Sudah paham ya? Selanjutnya kita belajar mengenai elemen pada matriks. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk umum dari matriks itu sendiri. Nah, di sini ada matriks A M kali N, di mana M ini adalah baris dan N ini adalah kolom. Nah, di sini ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris KM. Terus juga di sini ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom KN. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang horizontal ini teman-teman, dia membentuk baris. Nah, kalau yang vertikal atau atas ke bawah, dia ini membentuk kolom. Paham ya? Nah, dari matriks tersebut terlihat yang pertama, banyaknya baris dan kolom matriks A berturut-turut adalah M dan N buah. Yang kedua, A11, A12, A13 sampai A yang ke MN itu disebut sebagai elemen-elemen matriks A. Nah, maksudnya teman-teman begini. Di dalam kurung siku ini, bilangan yang ada dalam kurung siku ini atau misalnya nanti ada kurung biasa itu disebut sebagai elemen-elemen pada matriks atau misalnya di sini ada matriks A. Nah, di sini ada A32 merupakan elemen A pada baris ketiga dan kolom kedua. Nah, ini maksud dari angka-angka A11, A12, A13 atau yang teman-teman dapat lihat di sini, ini maksudnya begini. Contohnya di sini ada A22. A22 ini maksudnya dua yang pertama ini itu adalah baris dan dua yang ini itu adalah kolom. Berarti ada dua ini ditempatkan pada baris kedua dan juga kolom kedua. Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita belajar ke dalam bentuk contoh soal. Di sini ada contoh soal di mana soalnya itu kita disuruh untuk menentukan elemen pada baris ketiga dan kolom ketiga pada matriks berikut. Nah, ini saya lupa di sini. Contohnya nama matriksnya matriks M saja ya. Nah, di sini ada 2, 4, 6, 3, 2, 1, 0, 5, 8. Di sini tadi kita disuruh untuk menentukan elemen pada baris ketiga dan kolom ketiga. Nah, elemen yang ada pada baris ketiga, berarti baris ketiga yang ini ya, dan kolom yang ketiga yang ini. Baris ketiga yang ini, dan kolom ketiga yang ini. Nah, di sini kita tahu bahwa elemen pada baris ketiga dan kolom ketiga yaitu 8. Paham ya? Atau butuh contoh soal lagi? Nah, misalnya di sini ada matriks D. Di sini elemen baris pertama yaitu ada 3, 4, 1. Baris kedua ada 5, 8, 6. Terus ada baris ketiganya itu 9, 4, 2.
Nah, di sini kita tentukan baris kedua dan kolom ke berapa ya? Ketiga aja ya. Nah, di sini kita menentukan elemen pada baris kedua dan kolom ketiga. Nah, elemen pada elemen pada baris kedua, oke, yang ini matriks baris keduanya. Terus dan kolom ketiga, oke, yang ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa elemen pada baris kedua dan kolom ketiga itu adalah 6. Paham ya teman-teman? Selanjutnya kita belajar mengenai ordo matriks. Ordo atau ukuran suatu matriks itu ditentukan oleh banyaknya baris dan juga banyaknya kolom. Secara umum berlaku jika matriks A mempunyai M baris dan kolom, maka matriks A dan N kolom, maksudnya ya, dan N kolom, maka matriks A berordo AM kali N. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut. Di sini ada matriks A dengan elemen baris pertamanya itu A12, baris keduanya itu ada 44. Ini berordo 2 kali 2. Disebut matriks berordo 2 kali 2 itu karena menunjukkan banyaknya baris 2 dan kolomnya itu ada 2. Sehingga dapat ditulis sebagai matriks A berordo 2 kali 2. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Di sini ada matriks B dengan elemen baris pertama -1, 0, 2. Ini berordo 1 kali 3. Disebut ordo 1 kali 3 yang berarti menunjukkan banyaknya baris di sini cuma 1 dan kolomnya di sini ada 3. Nah, di sini barisnya cuma 1 dan kolomnya di sini ada 3 ini. 1 2 3. Oke, sehingga dapat ditulis sebagai B1 kali 3. Yang berarti matriks B berordo 1 kali 3. Contoh soal yang ketiga itu ada elemen pada baris pertama itu ada 0, -2, 4. Baris kedua ada 5, 5, 10. Baris ketiganya ada -16, 7, -2. Ini berordo 3 kali 3. Disebut matriks berordo 3 kali 3 itu karena banyaknya baris di sini itu ada 3 dan banyaknya kolom juga ada 3. Sehingga dapat ditulis sebagai matriks C berordo 3 kali 3. Nah, di sini ya, di sini matriksnya ada barisnya ada 3 ini dan juga kolomnya ada 3 yang ini. Contoh soal nomor 4. Di sini matriks D baris pertama di sini ada 1 2 7, baris keduanya ada 3 5 8. Ini berordo 2 kali 3. Disebut matriks berordo 2 kali 3 karena banyaknya baris itu ada 2 dan kolomnya ada 3. Sehingga dapat ditulis matriks D berordo 2 kali 3. Sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang matriks AM kali N, di mana M ini itu adalah baris dan N ini adalah kolom. Maksudnya jumlah baris dan juga jumlah kolom. Di sini kita tahu kalau 2 ini itu merupakan jumlah baris dari matriks D dan 3 ini itu jumlah kolom dari matriks D. Begitu pula dengan yang contoh soal sebelum-sebelumnya.